Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh Romo Kiai Haji Ahmad Khalwani Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah. Beliau adalah guru besar Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan boleh dikatakan bahwa Romo Kiai Haji Khalwani ini hari ini adalah pusat perguruan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah terbesar di Jawa Tengah hari ini, ya di Purworejo, di pesantrennya Romo Kiai Haji Khalwani ini. Awalnya saya agak deg-deg. Saya berpikir jangan-jangan saya mau dimarahin ini. Jangan-jangan saya mau dimarahin terkait dengan YouTube saya, yang kebetulan akhir-akhir ini kan sedang fokus membahas tentang polemik nasabnya para habaib. Alhamdulillah setelah saya terima, nah justru ternyata beliau berterima kasih dengan saya. Alhamdulillah berterima kasih tentang vlog-vlog saya, tayangan atau YouTube opini yang saya bikin di YouTube saya terkait dengan itu semuanya. Di antaranya diucapin terima kasih oleh beliau atas konten itu, yakni konten yang ketika saya menceritakan tentang sejarah perjuangan ulama-ulama besar Nusantara, mursyid-mursyid Thariqah di Nusantara ketika melawan penjajahan Belanda di Jawa, termasuk di Banten. Ketika itu saya menceritakan bahwa pergolakan perlawanan jihad bangsa Indonesia, rakyat Nusantara sekitar tahun 80-an dikomandoi oleh guru-guru mursyid Thariqah di Banten yang dipimpin oleh Syekh Abdul Karim Banten, yang tidak lain adalah gurunya Mbah Buyutnya Kiai Khalwani ini. Yakni yang terjadi pada tahun 1888 yang disebut Geger Cilegon. Dan sejarahnya memang begitu, itu adalah perang jihad para ulama-ulama Thariqah di Banten melawan penjajah Belanda, yang kemudian disalahkan oleh Utsman bin Yahya, warga keturunan imigran Yaman, yang bekerja untuk Belanda, menjadi mufti Batavia, digaji oleh Belanda, berani-beraninya menyalahkan keputusan Kiai Nusantara, guru besar, guru mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Syekh Abdul Karim Banten. Tapi itu faktanya begitu. Nah, saya menceritakan itu semua dan Kiai Khalwani mengucapkan terima kasih atas cerita sejarah itu. Dan tentu saja saya merasa sangat didukung, merasa mendapatkan kekuatan berlipat-lipat ganda di dalam mengungkap persoalan ini, di dalam mengungkap sejarah. Bahwa sejarah memang harus ditegakkan sesuai dengan apa adanya. Jangan sampai sejarah dibelokkan untuk kepentingan politik tertentu, untuk kepentingan klan-klan tertentu. Ya, mohon doa restunya, mudah-mudahan upaya ini, upaya Kiai Maduddin Banten, upaya kita semua untuk menempatkan sejarah sesuai dengan relnya, sesuai dengan apa yang terjadi, adalah upaya-upaya dalam rangka menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan pernah siapapun kita biarkan mencoba untuk membelokkan sejarah, memotong sejarah yang terjadi di bumi pertiwi ini. Semua harus kita lawan agar sejarah tidak salah, agar sejarah tidak dibelokkan. Nah, berbicara tentang
Syekh Abdul Karim Banten sebagai guru besar Mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, salah satu mursyid besar di bawah Syekh Abdul Karim Banten, penerus generasi kedua setelah Syekh Abdul Karim Banten adalah Syekh Zarkasi. Mbah Zarkasi Berjan Purworejo, yang tidak lain adalah mbah buyutnya Ki Haji Ahmad Halwani Nawawi itu. Jadi Mbah Halwani adalah generasi keempat setelah Syekh Zarkasi. Jadi Syekh Zarkasi adalah penerus langsung penyebaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah tidak hanya di Pulau Jawa, tapi juga di luar Pulau Jawa, bahkan sampai ke Malaysia. Almarhum Mbah Zarkasi adalah penerus Mursyid Qadiriyah wa Naqsabandiyah tangan kedua setelah Syekh Abdul Karim Banten. Jadi beliau mendapatkan ijazah guru mursyid dari gurunya, yakni Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Syekh Abdul Karim Bantani adalah tangan pertama, generasi pertama yang menyebarkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tidak hanya di Nusantara, tidak hanya di Indonesia pada sekitar tahun 1870-an, tetapi juga di sejumlah negara tetangga, sampai ke Malaysia, Singapura, Thailand. Mengapa saya sebut bahwa beliau adalah tangan pertama pemegang mandat penyebaran Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Indonesia? Karena beliau adalah menerima ijazah mursyid itu dari gurunya, yakni Syekh Ahmad Khotib Sambas. Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan adalah yang menggabungkan dua tarikat besar, yakni Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Awalnya adalah ini berdiri sendiri-sendiri, tapi kemudian digabungkan menjadi satu, maka namanya adalah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, atau yang akrab disebut dengan TQN hari ini, singkatan dari Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Nah, Syekh Ahmad Khotib Sambas menggabungkannya, kemudian disebarkan ke tanah air oleh Syekh Abdul Karim Banten. Nah, Syekh Zarkasi Berjan, mbah buyutnya Mbah Ki Haji Halwani, ini adalah tangan pertama. Oleh karena itulah di Jawa Tengah, Berjan adalah pusat terbesar pengembangan Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dan dari Berjan inilah, dari pusat pengembangan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, sejarah organisasi ahli Thariqah ini berdiri pada tahun sekitar 1957-an. Almarhum abahnya Mbah Halwani, yakni Simbah Ki Haji Nawawi, merintis organisasi yang disebut Jatman itu. Organisasi yang menaungi seluruh perguruan atau cabang-cabang Thariqah di Indonesia, Thariqah Mu'tabarah ya, di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Hari ini sekitar 40-an cabang atau perguruan Thariqah lah. Ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, ada Naqsabandiyah, ada Sadziliyah, Satoriyah, Tijaniyah, dan seterusnya. Hari ini sekitar 40-an kurang lebihnya. Yang presidennya atau pemimpinnya hari ini adalah masih dipegang oleh Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Nah, organisasi ini perintisnya diantaranya adalah almarhum Simbah Kiai Nawawi Berjan Purworejo.